Halo teman-teman, kali ini kami akan membahas tentang macam-macam pemasaran konvensional. Sebelumnya, apa sih pemasaran konvensional itu? Secara singkat, pemasaran konvensional bersifat market driven atau didorong oleh keinginan pasar yang berorientasi untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen dengan cara menciptakan value bagi mereka. Ciri utama dari pemasaran konvensional adalah menggunakan media tradisional atau non-internet seperti radio, televisi, media cetak, brosur, papan iklan, dan lain-lain, yang mana media-media tersebut bisa dimanfaatkan tanpa penggunaan internet. Untuk yang pertama yaitu billboard. Billboard merupakan media iklan luar ruang atau outdoor advertising yang paling banyak digunakan. Reklame jenis billboard bentuknya seperti poster berukuran besar yang sering diletakkan tinggi di tempat yang ramai dilewati orang. Seperti contoh, iklan billboard tersebut dipasang di jalur jalan provinsi antara Blitar, Tulungagung. Mengapa reklame billboard dipasang di tempat yang ramai? Karena yang pertama, memudahkan khalayak luas untuk mengenali produk yang dipromosikan. Yang kedua, mempermudah khalayak luas dalam mengingat serta mengenal produk yang dipromosikan. Dan yang ketiga, yaitu dapat membantu meningkatkan reputasi sebuah produk. Jenis reklame billboard ada 4, yaitu yang pertama billboard klasik seperti gambar di samping, yang kedua mobile billboard, biasanya dipasang di kendaraan yang berjalan, yang ketiga billboard 3 dimensi, dan yang keempat billboard digital. Kelebihan reklame billboard yaitu yang pertama lebih mudah dalam mempengaruhi khalayak luas, yang kedua terlihat lebih menarik karena hurufnya besar dan warna yang kontras, yang ketiga yaitu jangkauannya lebih luas karena billboard sering diletakkan di jalan yang ramai, dan yang keempat penyampaian informasi jauh lebih mudah, singkat, dan jelas. Yang kedua yaitu poster. Poster adalah suatu pengumuman ataupun iklan dalam bentuk gambar ataupun tulisan yang berisi mengenai himbauan atau ajakan untuk melakukan sesuatu, dan umumnya poster tersebut akan ditempelkan di dinding atau di tempat-tempat strategis yang kerap dilalui banyak orang dan juga mudah untuk dibaca. Apa sih tujuan memasang poster di tempat yang ramai? Yang pertama, agar informasi dan pesan di dalam poster dapat tersampaikan secara massal. Yang kedua, agar terdapat banyak pembaca yang tertarik untuk melihat poster. Yang ketiga, membujuk masyarakat untuk melakukan hal yang dituliskan dalam poster. Yang keempat, memperingatkan sekelompok orang pada gagasan pokok yang tertulis terkait fakta ataupun peristiwa tertentu. Yang kelima, memotivasi sekelompok orang untuk melakukan suatu hal yang tertulis dalam poster. Dan yang keenam, menarik perhatian masyarakat secara luas dan berbagai kalangan usia maupun pekerjaan. Nah, apa sih kelebihan dari iklan poster? Poster mempunyai kelebihan dalam menarik orang yang mempunyai minat khusus karena poster dapat menyampaikan atau menyajikan pokok dari suatu permasalahan. Jenis poster sendiri dapat dikategorikan menjadi 5, yaitu poster layanan masyarakat, poster kegiatan, poster karya seni, poster niaga, dan poster pendidikan seperti yang sudah tertera di contoh. Yang ketiga yaitu banner. Banner adalah sebuah media visual yang biasanya berbentuk persegi panjang dan ditempatkan di berbagai platform seperti situs web, media sosial, iklan online, dan acara-acara fisik. Nah, apa sih fungsi dari iklan banner? Fungsi yang pertama yaitu dapat membuat pengguna web menjadi mudah dikenali banyak orang, dan fungsi yang kedua yaitu sebagai media informasi. Pemasangan banner menjadi cara tepat dan efektif sebagai media informasi kepada khalayak, baik banner offline maupun banner online.
Banner berdasarkan kontennya dibagi menjadi 3, yaitu banner pendidikan, banner niaga, dan banner politik. Nah, banner berdasarkan jenisnya dibagi menjadi 7, yaitu roll up banner, pop up banner, vinyl banner, banner kain, banner jaring, banner gantung, dan step and repeat banner. Yang keempat yaitu iklan koran. Iklan media cetak, koran, atau iklan surat kabar adalah salah satu pilihan promosi yang banyak dilakukan oleh perusahaan atau brand dari dulu hingga saat ini. Iklan di koran merupakan kegiatan pemasangan iklan di media cetak, yakni media koran. Nah, apa tujuan iklan surat kabar? Yang pertama, sebagai strategi bisnis yang diharapkan dapat menarik minat konsumen sehingga mau membeli produk yang ditawarkan. Yang kedua, lebih murah dibanding media lainnya karena harga media cetak seperti koran atau majalah juga cukup murah untuk dibeli. Yang ketiga, untuk menarik konsumen baru maupun konsumen lama. Jenis-jenis iklan surat kabar berdasarkan isinya dapat dibagi menjadi 5 kategori, yaitu iklan kolom surat kabar, iklan baris, iklan display, iklan selebaran, dan iklan advertorial. Apa sih kelebihan iklan surat kabar? Kelebihan iklan surat kabar yang pertama yaitu harga jual yang sangat terjangkau. Media cetak ini paling digemari masyarakat karena harga jualnya lebih murah daripada tabloid dan majalah, sehingga berbagai kalangan masyarakat mampu membeli koran dan bahkan berlangganan setiap hari. Yang kelima yaitu flyer. Flyer adalah lembaran cetak tinggal yang biasanya tidak dilipat. Di dalamnya terdapat pesan sederhana berupa teks, gambar, atau perpaduan keduanya yang mudah dimengerti. Bagi sebuah bisnis, flyer secara langsung digunakan untuk menginformasikan kepada calon pelanggan tentang produk atau fitur tambahan yang diluncurkan oleh bisnis terkait. Flyer juga bisa digunakan untuk menciptakan citra bagi sebuah brand. Membagi-bagikan flyer baik secara langsung maupun lewat pos adalah salah satu cara paling efektif untuk mengiklankan bisnis karena distribusinya yang bisa menjangkau banyak orang sekaligus. Nah, ciri-ciri flyer yaitu dicetak dalam kertas ukuran A5 pada umumnya. Yang kedua, dapat dicetak 2 sisi, namun lebih dikenal dicetak 1 sisi saja. Dan yang ketiga, isi pesan berisi ajakan untuk membeli atau menggunakan produk, barang, dan jasa. Kelebihan flyer yaitu mampu menyajikan informasi utama dengan lebih ringkas, mudah ditinjau ulang oleh pembaca, bisa menjadi salah satu media promosi yang baik dan eye-catching, dan flyer versi digital mudah disebarluaskan, lebih efektif, dan kamu tidak memerlukan biaya tambahan untuk mencetaknya. Kekurangan flyer yaitu dari segi biaya, harga cetak flyer sebenarnya cukup murah. Namun jika kamu mencetaknya dalam jumlah banyak, maka kamu harus mengeluarkan budget dalam jumlah yang besar. Tidak memuat informasi detail seperti brosur, dan flyer versi cetak mudah rusak. Fungsi flyer yaitu flyer dibuat dan disebarkan dengan tujuan dapat menjaring calon pelanggan secara luas ke setiap area atau tempat ramai yang menjadi target seorang pemasar. Contohnya adalah di pinggir jalan, di pusat perbelanjaan, di taman, atau pusat rekreasi. Memperluaskan suatu informasi seperti event, produk, dan jasa sebagai media promosi konvensional yang praktis dan efisien, dan materi promosi yang tidak membebankan target audiens. Yang terakhir yaitu iklan televisi. Iklan televisi adalah sebuah serangkaian tayangan televisi yang dibuat dan dibayar oleh sebuah badan usaha untuk menyampaikan pesan, biasanya untuk memasarkan produk ataupun sekedar mengumumkan. Nah,
Apa tujuan iklan televisi? Yang pertama yaitu tujuan periklanan. Iklan persaingan usaha yang ketat mengharuskan perusahaan menentukan tujuan sebelum menjalankan setiap aktivitasnya. Demikian juga untuk tujuan periklanan dibuat sebagai alat koordinasi, alat untuk membantu pengambilan keputusan, dan alat evaluasi kesuksesan, serta iklan juga ditunjukkan untuk mempengaruhi afeksi dan kognisi konsumen atau evaluasi, perasaan, pengetahuan, makna kepercayaan, sikap, dan citra yang berkaitan dengan produk atau merek. Kotler dan Keller menyebutkan bahwa tujuan periklanan dapat digolongkan menurut sasarannya, seperti sasaran untuk menginformasikan, membujuk, dan mengingatkan atau memperkuat. Ciri-ciri iklan TV yaitu umumnya berbentuk cerita pendek, pilihan katanya menarik, logis, dan langsung tertuju pada target konsumen, bahasa yang digunakan menarik, mudah dipahami dan sifatnya persuasif, dan kata-kata yang digunakan persuasif sekaligus informatif. Nah, mengapa dibuat iklan TV? Iklan melalui media televisi dinilai efektif untuk menyampaikan pesan dan informasi mengenai suatu produk. TVC mampu menjangkau audiens di luar target, dengan kata lain dapat menjangkau calon konsumen yang baru. Nah, kelebihan iklan TV yaitu pemasar dapat secara serentak dapat menjangkau wilayah yang luas, bahkan ke seluruh wilayah yang memiliki jangkauan siaran televisi. Selektivitas dan fleksibilitas, fokus perhatian ketika sebuah iklan ditayangkan, kreativitas, dan waktu tertentu. Nah, itulah macam-macam pemasaran konvensional. Dapat kita simpulkan, pemasaran konvensional merupakan salah satu strategi yang sering digunakan oleh perusahaan melalui media tradisional seperti billboard, televisi, brosur, surat kabar, koran, dan lain-lain. Selain menggunakan media tradisional, pemasaran konvensional juga terkait dengan strategi pemasaran yang lebih luas, meliputi penelitian pasar, penentuan harga, promosi, dan distribusi produk atau layanan. Melalui strategi ini, perusahaan dapat memahami kebutuhan dan preferensi konsumen, sehingga dapat membuat keputusan yang tepat dalam mengembangkan dan menjual produk atau layanan yang ditawarkan. Terima kasih.